Solihah sebagai coach, dan ini Pak Teguh Aribo sebagai coach, dan ini Pak Hosari sebagai pengamat. Sini saya akan mempraktekkan yaitu coach untuk supervisi bersama kita pada saat observasi dan pasca kegiatan observasi. Pada kesempatan ini saya akan menjadi coach dengan pembahasan yaitu pengembangan kompetensi sebagai pendidik dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini kan saya sudah mulai observasi. Di sini saya kelas 2 kan mau disupervisi. Di dalam kelas saya itu ingin disupervisi agar pembelajaran saya itu rencananya jam berapa ya? Terus sudah disiapkan perangkatnya? Rencananya ini nanti jam kedua habis Kamis. Ini ETP saya, kemudian saya keluar. Ya, terima kasih Bu Solihah. Memang supervisi itu tidak dinilai ya. Supervisi itu proses bagaimana kita mengembangkan potensi sebagai pendidik supaya lebih mengetahui atau menggali potensi-potensi yang sebenarnya ada pada diri. Jadi bukan untuk dinilai sebagai oleh kepala sekolah atau teman-teman, sebenarnya bukan. Jadi untuk menggali potensi supaya lebih baik lagi dalam proses mengajar. Ini saya lihat dulu. Kira-kira nanti Bu Solihah ketika di kelas itu tujuan pengembangan ibu di kelas itu seperti apa? Saya mau menanya. Kalau saya sendiri sebagai pendidik, saya ingin ada pembelajaran di kelas itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu menurut Bu Solihah itu seperti apa? Jadi berarti pembelajaran yang berpihak pada murid, saya itu memberi kebebasan untuk murid itu melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid, dan juga nantinya murid itu mempunyai pembelajaran sosial emosionalnya. Emosional ya. Itu pengembangan yang Ibu Solihah capai. Nah sekarang pengembangan anak itu pada bagian mana yang diinginkan itu seperti apa? Kalau pada anak itu saya diberi kebebasan itu pembelajaran yang berpihak pada murid yang nantinya itu sesuai dengan gaya belajar murid. Misal murid yang itu ada 2 pengelompokan, yaitu murid yang sukanya audio visual, kemudian ada murid yang sukanya kinestetik. Jadi anak itu sudah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu. Gaya belajar, jadi anak lebih enjoy, lebih senang. Iya. Apanya seperti itu? Iya, lebih senang dan nyaman. Nah, itu nanti strategi di kelas itu seperti apa Bu? Ini menarik sekali nih, sudah dikelompok-kelompokkannya. Strateginya seperti apa? Kalau saya itu strateginya itu dengan pembelajaran PPL. PPL. Iya. Kemudian nanti ada pendekatannya sendiri, kemudian di situ anak sudah dikelompokkan, mana anak yang mau ikut pembelajaran visual, kemudian mana yang itu anak ikut kinestetik. Oh, jadi nanti PPL sudah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar ya? Iya. Nah, menarik sekali. Mari kita nanti nunggu jam 2 ya berarti ya? Iya, dari situ. Sudah oke dulu. Ayo kita masuk ke kelas. Masuk ke jam kedua ya. Iya. Oke, siap. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Baik Ibu, alhamdulillah tadi sudah selesai ya supervisinya. Ini saya melihat tadi sudah bagus sekali Bu. Jadi ada upaya untuk pihak kepada murid, dan tadi saya melihat juga responnya bagus dari murid. Mereka saya lihat senang, enjoy, dan beberapa ada saran saja ada 6 apa
sudah bagus. Namun saya melihat di sini kok Bu Solihah murung nih. Coba ceritakan Bu, kenapa Bu dari hasil supervisi tadi? Kelihatan murung sekali. Iya, kelihatan sekali ya. Gini Pak, tadi saya dalam pembelajaran itu merasa kurang puas sekali Pak. Terus ya. Iya. Kurang puasnya seperti apa Bu? Coba puas itu menurut Bu Solihah itu seperti apa sih Bu? Ya paling enggak kalau misal skala itu yang mendekati 9, 10 itu Pak. Tapi ini kayaknya saya itu merasa masih antara 6 dan 7. Jadi kayak belum puas Pak. Itu yang seperti apa? Apakah anak senang, guru enjoy atau seperti apa? Yang tadi saya lihat itu Pak, saya kan sudah mengelompokkan anak itu, ada anak yang senang, nyaman dan enjoy, tapi itu tidak dimiliki 100% anak dari satu kelas Pak. Iya, tadi saya lihat itu ada anak yang pengolahan dirinya itu kurang, ada yang masih kesadaran dirinya kurang, ada yang masih main ke kelompok lain kayak gitu Pak. Dia jadi belum penuh dalam belajar, kesadarannya belum penuh, dia masih main ke sana gitu. Jadi yang namanya anak kecil kelas 2 saya pengennya itu semuanya itu enjoy, senang dan menyenangkan, dan juga itu akibatnya akan mempengaruhi anak itu kalau main ke sana kan akhirnya nggak fokus. Iya, jadinya anaknya pengennya gerak sini mengakibatkan anaknya malas Pak. Nah, harapanku nih dalam percakapan ini, harapannya Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dalam percakapan ini nih nantinya? Saya ingin itu pembelajaran saya di kelas itu yang berpihak pada murid, dan anak itu bisa mempunyai pembelajaran sosial emosionalnya. Iya, biar anak itu mampu untuk mempunyai kesadaran diri, kemudian pengolahan diri yang akan diterapkan dalam kelasnya. Memang kesadaran diri dari anak-anak itu belum optimal ya Bu. Jadi ini Bu apa? Kira-kira apa yang mempengaruhi mereka Bu? Yang mempengaruhi mereka, ya banyak sekali Pak. Kalau mereka itu kan gaya belajarnya berbeda-beda. Ya, ada yang gaya belajarnya audio visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi yang di sana kemari, ke sana kemari itu, yang menurut saya itu saya belum bisa memenuhi kebutuhan murid. Mungkin bagi murid dia kesana kemari itu bahagia. Tapi saya belum tahu yang itu pas untuk kebutuhan murid itu yang bagaimana. Jadi bagaimana caranya Bu Solihah itu mengetahui kebutuhan murid, upaya-upaya yang akan dilakukan itu kayak apa? Saya itu pengennya Pak, dengan saya tadi observasi dari keadaan kelas saya itu pengen membentuk 2 kelompok yang memuat berbasis 2 konten. Yang pertama itu pembelajaran yang bersifat visual kinestetik, dan yang kedua itu pembelajaran yang audio visualnya Pak. Kan mereka itu ada yang sukanya itu visualnya, ada yang sukanya kesana kemari, berarti itu dia kinestetiknya Pak. Nah, situasi yang diinginkan seperti apa? Situasi yang diinginkan, saya pengen itu anak-anak itu menjadi 2 kelompoknya itu 2 bagian. Yang audio visualnya nanti saya buat proses sendiri, kemudian yang kinestetiknya saya membuat progresnya sendiri. Nanti akan dibuat progres nih ya. Iya. Progres untuk auditori sendiri, kinestetik sendiri, gitu ya, supaya nanti muncul istilahnya kesadaran diri penuh lah ya, Iya. sesuai dengan keinginan si murid ya. Iya. Jadi bisa berkembang. Nah gini Bu,
Kira-kira ada gagasan apa ini Bu? Gagasan apa untuk menuju ke situ Bu? Dari kedua pengelompokan itu ya Pak, itu kan yang berpihak pada murid, terutama itu yang berdiferensiasi. Ya. Saya di sini itu akan membantu murid, misal yang dia itu audio visual, itu saya akan menempelkan gambar-gambar. Ya, bergambar-gambar. Kemudian anak yang sukanya itu kinestetik, saya akan setelkan video. Jadi di situ nanti kita mengikuti gerakan seperti apa yang mereka harapkan, dan kemudian nanti saya akan selingi pada bagian stop. Ini pakai STOP, teknik STOP. Iya, biar itu hening, kemudian tarik nafas dan kesadaran penuh itu. Itu teknik STOP itu dilakukan saat apa? Ya, pada kegiatan pendahuluan. Persepsi ya, pembelajaran. Memang tadi belum sempat ya, tadi Iya, belum. belum sempat ya. Jadi kalau pendahuluan itu sudah diterapkan atau murid-murid itu mudah merasa senang dulu, nyaman. Jadi nanti masuknya pembelajaran sudah wah, sudah senyum ceria terus. Jadi tadi Bu Soleh itu merasa ada yang kurang nih untuk melatih fokusnya anak ya. Tadi ada yang kurang dengan teknik stop mungkin ya, kedepannya akan dipraktekkan ya. Terus kira-kira setelah ada lagi nggak selain teknik stop yang akan dilaksanakan? Tadi kan menempel-nempel, terus ada menggunakan elektronik, penggunaan STOP, teknik STOP, ada lagi nggak Bu untuk apa? Supaya lebih baik lagi rencananya. Kalau pada kegiatan itu ya sudah berpihak pada murid misalnya. Kalau yang menempel-nempel itu kan pengembangan materi. Saya akan mencari referensi materi yang perlu ditempelkan, yang gambarnya itu bagus. Kalau anak kecil kan kalau ada gambar anak, gambarnya mencolok, dia tertarik dan merasa senang. Kemudian kalau yang kinestetiknya, saya nanti akan mencari referensi video-video agar anak itu menggugah. Karena keduanya juga audio visual kinestetik, kemudian kinestetik kan sama-sama kinestetik. Nanti saya berusaha videonya itu biar semuanya itu merasakan kehadiran penuhnya itu. Jadi kapan nih akan dilaksanakan nih? Itu gagasan-gagasan itu nih. Saya kalau akan melaksanakan ya pada minggu-minggu ini Pak, biar anak itu merasa kesadaran penuhnya itu kembali dan siap dengan sendirinya. Terus ada nggak Pak Bu Solih harapkan yang bisa membantu Ibu Solih supaya lebih mudah? Siapa ya? Oh ya ada, itu namanya siapa ya? Bu Risa Pak. Saya dengar-dengar Bu Risa di kelas itu, kelas 4 sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang berpihak pada murid. Dia juga sudah mempraktekkan pembelajaran sosial emosional Pak. Nanti saya akan berdiskusi Pak, biar saya itu membuat rancangannya itu lebih bagus. Nah, jadi nanti saya tolong sama Bu Rizka ya. Bu siapa tadi? Bu Risa. Bu Rizka. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti untuk mempermudah Bu Solihah ya ke depannya. Terus nanti nih Bu, kira-kira nih dari perbincangan ini nih, saya mau tahu nih. Jadi apa yang Ibu dapatkan nih, yang sudah Ibu dapatkan dalam perbincangan ini? Wah, di sini yang saya dapatkan bisa senang ya. Pertama, saya itu bisa mengutarakan apa yang tadi hasil supervisi mengajar di sini kepada panjenengan Pak. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ternyata saya mempunyai gambaran ke depannya itu saya harus bagaimana. Dan yang ketiga, saya harus menggali terus kompetensi saya dengan saya mencari atau berkolaborasi dengan teman saya yang sudah mempraktekkan. Jadi saya itu bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Alhamdulillah, ini contoh yang luar biasa ya untuk teman-teman yang lain mau berbagi terus ada upaya untuk perbaikan. Iya Pak. Terima kasih Bu Solihah. Ada lagi yang mau dibicarakan atau sudah cukup? Kalau saya
artinya merasa senang Pak. Iya, merasa puas, sudah ada yang mendengarkan, sudah ada gambaran, dan juga ada yang merangkul teman. Yang kedepannya saya lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah ini Pak. Baik. Ini ada perbaikan kapan nih progres ke depan supaya saya juga tahu nih kira-kira akan memantau kapan nih ya, dari minggu depan atau bulan rencananya? Kalau saya ini mintanya minggu ini Pak, karena nanti bulan-bulan depan kan ada pas, ada rapor, jadi sebelum penilaian rapor apa itu kan sibuk. Kayaknya ini materi ini selesai biar sebelum pas atau ada penilaian pembuatan rapor. Baik, nanti minggu depan misal saya mampir ke kelas Ibu, boleh ya? Mau lihat progresnya seperti apa? Siap, senang sekali Pak. Baik, minggu depan saya akan ke kelasnya Bu Solihah tanpa beritahu Ibu. Ya siap, kejutan Pak. Kejutan, ya. Itu saja nih Bu, terima kasih. Cukup ya, nggak ada tambahan ya? Cukup, Ya. terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, Salam. karena jamnya sudah habis mau masuk Oke, lanjut selamat. lagi. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah berjalan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Teguh sebagai coach dan Ibu Solihah sebagai coachee, di mana problem yang diangkat adalah keinginan Ibu Solihah sebagai guru untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas sosial emosional mereka. Dan proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, ada kemitraan, tidak nampak ada yang menggurui, tidak nampak ada yang jadi murid, sejajar, setara, dan komunikasi berjalan secara kolaboratif. Tampak sekali di situ ada pemberdayaan, muncul potensi dari pihak coaching, terbukti dengan solusi yang ditemukan dengan sendirinya sampai pada tahap kesimpulan. Presence sangat tampak fokus dari coach, memperhatikan, menyimak, mengajukan pertanyaan berdasarkan kata-kata kunci dengan pertanyaan yang cukup berbobot. Selanjutnya dari segi objektivitas, tadi coach juga mengangkat fakta-fakta objektif ya, dari proses observasi berupa siswa yang respons dalam proses pembelajaran. Akhirnya saya ingin menyimpulkan bahwa proses tirta dari coaching tadi berjalan dengan sangat baik ya. Tujuan sudah terkemuka, kemudian identifikasi juga nampak dengan adanya interaksi pertanyaan berbobot dengan jawaban yang mengarah pada kesimpulan. Kemudian rencana aksi juga cukup jelas, yaitu bahwa dalam pekan ini sebelum pelaksanaan tes akhir semester akan segera diadakan perbaikan yang berupa membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berfokus pada peningkatan modalitas belajar dengan dibuktikan adanya gambar dan video. Bahkan tadi juga sudah melibatkan pihak lain, tadi sudah menyebut rekan guru sebagai fasilitator yang akan membantu proses peningkatan perbaikan. Demikian tadi coaching kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan bagaimana respons dari coaching, dan saya kira proses coaching ini berjalan sangat baik. Satu yang perlu diperbaiki mungkin jam terbang, ya, peningkatan jam terbang supaya coaching itu menjadi lebih bermakna, lebih memberdayakan, dan tentu berkelanjutan. Baik, demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.